Sudah, jangan paksain diri kamu, Roy. Maaf ya Roy, gara-gara keluargaku, kamu jadi sakitin diri sendiri. Nggak apa-apa Mbak. Lagian dari kemarin emang aku cari tahu, tapi tetap aja gelap. Sekarang aku kasihan lihat ibu Mbak. Dia sendirian, sementara Dina dikuasai pikirannya oleh Damar. Terus aku harus gimana? Kalau aja Dina nggak menikah sama laki-laki bejat itu di bulan Suro, ini kejadiannya nggak akan seperti ini. Sebenarnya menikah di bulan apa saja itu sama. Mungkin ini hanya kebetulan saja. Aku berharap juga begitu, Om. Tapi semenjak Dina nikah di bulan Suro, semakin lama keadaan semakin kacau. Dina? Dina? Mana? Lo lagi ya? Hah? Lo mau ngapain cari Dina? Hah? Dina nggak ada. Kamu jangan sembarang pukul anak saya ya. Main pukul orang aja. Kamu lagi? Hah? Kamu jangan selalu ngurusin orang lain ya. Dari kemarin oke, kamu ngurusin saya terus. Kalau sekarang tidak, kamu harus ikutin apa kata. Saya ini mertua kamu. Mana sopan santun kamu? Diri kamu. Mungkin ini memang ada kaitannya dengan ibu. Aku nggak akan lepasin Dina dari jeratan aku. Apalagi rumahnya dia lumayan besar. Kalau aku bisa kuasain rumah ini, aku bisa jual seluruh hartanya Dina. Siapapun yang menentangku, termasuk Miska, aku akan bikin dia sengsara seumur hidup. Lu kepengen banget cincin ini? Hah? Lu kepengen banget? Hah? Lu mau juri? Cukup. Kamu tuh ya, sejak kamu ada di rumah ini dan nikah dengan anak saya, rumah ini jadi berantakan. Kacau gara-gara kamu. Sekarang kamu pergi. Pergi dari sini. Kamu jangan pernah campurin saya! Jadi teror yang dihadapi Miska itu memang Damar penyebabnya. Bahkan sebelum pernikahannya dengan Dina, Damar memang sudah meneror keluarga itu. Ini cincin bikin ribet. Soalnya kalau setiap kali mau masuk ke kamar mandi, dia harus dibuka dulu. Ya tapi oke lah. Karena cincin ini apa yang aku mau selalu terkabulkan. Dan sekarang penghuni rumah ini keluar satu persatu. Jadi aku nggak usah pusing-pusing lagi untuk usir mereka dari rumah ini. Dan kalau aja aku bisa mendapatkan surat rumah ini, aku bisa jual. Dan aku bisa banyak uang. Semoga aku bisa ambil cincin Damar. Aku harus berani demi selamatkan keluarga aku. Tuh, dia lagi di kamar mandi. Aku harus cepet dapetin cincin itu. Apa itu? Apa perasaan aku aja ya?
Semoga penglihatan saya nggak salah Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz bisa bantu usir makhluk gaib yang ganggu rumah ini. Insya Allah. Roy, Suara lonceng, Pak. Mabu itu ada di dalam, Pak. Suara Miska, Pak. Tolong, Damar. Damar, tolong aku, Damar. Untuk apa aku harus nolong kamu? Habisin dia. Jadi benar, ini semua makhluk gaib dari kamu, hah? Tolong! Tolong! Percuma kamu teriak-teriak. Nggak ada seorang pun yang tahu dan nggak ada seorang pun yang akan tolong kamu. Tahu nggak? Roy, Suara lonceng, Pak. Mabu itu ada di dalam, Pak. Tolong! Tolong! Suara Miska, Pak. cepat kita masuk. Buka aja. Pak Ustadz, tolong bacakan ayat kursi, Pak Ustadz. Pergi sekarang juga kalian dari sini atau kalian akan mati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu. Cincin gua. Jangan ambil cincin gua. Lepasin cincin gua. Lepaskan. Lu ambil cincin gua, lu rusak cincin gua. Mbak Miska. Mbak Miska nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Makasih, Roy. Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, nak, kamu selamat. Aku akan ngelakuin apapun demi keselamatan keluarga kita, Bu. Sekalipun nyawaku taruhannya, aku rela. Aku nggak mau keluarga kita hancur gara-gara hal gaib itu. Iya, nak. Semoga segalanya membaik ya. Dan Dina jadi sadar. Amin. Terlaluan. Kalian ngapain Damar? Dina, Damar itu nggak baik. Kamu udah dimanfaatin sama Damar. Harusnya kamu tuh udah nggak ada pengaruhnya lagi sama cincin itu. Karena cincin udah hancur. Mbak mau kan kalau aku pisah sama dia? Hah? Karena Mbak nggak mau kalau jadi satu-satunya janda di keluarga kita kan, Mbak? Dina! Makin kelewatan dia, Bu. Bagi uang dong, gua mau jalan. Mas, ini buat kebutuhan sehari-hari, Mas. Ayo buruan. Nggak bisa, Mas. Buruan. Ini cuma sedikit, Mas. Ini kita butuh banget, Mas. Kita butuh banget, Mas, uang ini, Mas. Makanya ya, kamu itu kerja lebih giat lagi dong, lebih keras lagi dong. Jadi pembantu kek di tempat-tempat lain atau jadi tukang sampah kek. Jangan jadi tukang cuci baju doang dong. Ya Allah, mengapa hidup hamba menderita seperti ini sekarang ya Allah? Damar sekarang kecewa sama aku. Ini pasti karena keluarga aku kasar sama dia. Dina, kasihan banget sih. Harusnya tuh suami yang kerja, ini malah istri. Suami enak-enakan di rumah. Daripada hidup begini, mending lu pisah. Daripada beban mental. Udah deh, gak usah ngurusin urusan orang deh.
Aku juga nggak pernah tuh minta tolong sama kalian. Lagian mendingan aku menderita daripada harus jadi janda. Dikasih tahu malah nyolot. Nah, laki lu di taman lagi godain janda di kompleks seberang. Aduh, kasihan deh lu. Pokoknya nanti kamu akan saya kasih uang tiap bulan. Serius? Serius? Iya mau dong, masa nggak mau sih? Hah? Gila kamu ya? Jadi bener ya? Kata orang-orang kamu main gila sama nih janda tua gatal ini. Hei, hati-hati kamu ya kalau bicara. Gak usah sembarangan kamu kalau bicara ya. Aku ini istri kamu, Mas. Daripada aku sama kamu, mending aku sama janda, tau nggak? Kamu tega ya sama aku. Aku ngelakuin semuanya buat kita. Buat rumah tangga kita, bukan buat dia. Nggak usah mimpi ya. Aku nggak pernah cinta sama kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Mama pergi aku. Aku mau kamu di sini sama aku. Aku nggak mau kamu ninggalin aku. Kamu jangan pergi. Pasin. Semoga usaha kita kali ini berhasil. Aku khawatir sama Dina. 2 bulan gak ada kabar, gimana nggak was-was coba? Iya, semoga aja Mbak. Permisi Bu. Iya, Ibu pernah lihat orang ini nggak? kayak yang ngontrak di gang sebelah itu kalau nggak salah. Tapi tukang cuci. Tapi mukanya kunyel. Namanya Dina, Ibu kenal? Saya nggak tahu namanya siapa, tapi pokoknya yang di gang sebelah itu deh. Ya udah kalau gitu saya permisi. Makasih ya Bu. Dina Mbak mau jemput kamu, Din. Pergi. Ya ampun. Dina ini Mbak. Pergi kalian. Aku nggak bakalan jadi janda. Aku cantik. Banyak uangnya. Kamu pasti kesini. Mau ngerebut suami aku kan? Janda kan? Dina ini Mbak. Dina. Lepasin. Ya Allah, nah istighfar sayang. Kenapa nasib kamu seperti ini? Ini karma yang harus Dina tanggung karena sudah menghina ibunya sendiri. Durhaka dengan wanita yang sudah melahirkannya. Sayang ini ibu.